Silakan masuk kelas, tunggu guru di dalam. Silakan Ananda masuk kelas, tunggu guru di dalam. Guru menunggu siswa masuk kelas. Mana yang betul itu? Silakan siswa masuk kelas, tunggu guru di dalam. Guru menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Teluk Banten, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan juga Bapak Ibu Ketua Jurusan, serta Bapak Ibu Guru yang hebat telah hadir hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saya memohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan materi. Bukan berarti saya lebih tahu dari Bapak Ibu. Tentunya saya bukan narasumber. Saya adalah pemateri saja, menyampaikan. Narasumbernya adalah kita semua. Karena yang melaksanakan budaya positif ini kita semua ya Bapak Ibu, pasti ada pengalaman-pengalaman, khususnya juga Bapak Ibu guru senior. Saya mohon izin kalau seandainya nanti ada pemaparan saya yang kurang atau perlu ditebalkan, mohon diluruskan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melaju, kita ice breaking dulu ya, biar mungkin agar lebih rileks. Oke. Ada ice breaking, sebut warna. Jadi ini warna apa? Misalnya jawabnya merah atau warna-warna ya Bapak Ibu. Bisa terlihat ya? Jelas ya? Baik. Oke. Aturannya sederhana, sebut warnanya, jangan tulisannya. Warnanya ya, bukan tulisannya. Kemudian contohnya nih. Contoh ini warna apa Bapak Ibu? Hitam ya. Ya, dibaca hitam. Oke. Baik, semuanya yang berpartisipasi ya. Ada 3 level mudah dulu. Warna apa? Merah. Merah ya. Warna apa? Hijau. Ini? Biru. Warna ungu ya. Ini warna apa? Biru. Warna apa? Hitam. Ini masuk level sedang ya. Warna apa? Udah mulai konsentrasi ya. Coklat. Ini level sulit ya, udah mulai konsentrasi sepertinya. Sulitnya agak cepat nih Bapak Ibu. Terakhir tadi masih ada yang menyebut merah ya, tapi nggak apa-apa. Tepuk tangan Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton. Ya, sudah mulai mencair ya esnya. Ice breaking itu kan es yang dipatahkan. Maksudnya kalau otak kita itu membeku ya, tentu kita sulit konsentrasi. Makanya ice breaking itu adalah salah satu kegiatan energizer, membangkitkan energi kembali. Baik, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif.
Baik Bapak Ibu, ada 6 konsep inti pada hari ini, yaitu pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Keenam konsep-konsep inilah yang akan kita lalui agendanya. Saatnya yang keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada perubahan paradigma Bapak Ibu, teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory atau teori pilihan, meluruskan beberapa miskonsepsi atau konsep yang gitu ya, yang salah paham kita. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ternyata ini konsep yang salah Bapak Ibu, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Yang mengontrol orang lain adalah mereka sendiri. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata penguatan positif atau bujukan ini tidak selalu bermanfaat Bapak Ibu. Bujukan itu kan kayak mempengaruhi gitu ya. Jadi motivasinya itu eksternal bukan internal. Selanjutnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata kritik dan membuat orang merasa bersalah itu miskonsepsi Bapak Ibu. Jadi biarkan mereka menggali sendiri apa yang menjadi kesalahannya. Jadi bukan kita yang membuat kamu terlambat, kamu nakal, kamu ini. Itu membuat anak itu merasa bersalah Bapak Ibu. Ternyata miskonsepsi selama ini. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dewasa di sini artinya kita guru. Kita memaksa anak untuk melakukan sesuatu kehendak kita. Ternyata ini miskonsepsi. Tapi bagaimana kita menyadarkan siswa itu untuk melakukan tugas dan kewajibannya. Next. Siapa sesungguhnya yang memegang kontrol? Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Pasti tujuan perilaku anak itu, misalnya dia terlambat atau dia tidur, pasti ada tujuannya ya. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Setiap orang itu memiliki point of view atau cara pandang yang berbeda-beda, tergantung angle mana kita melihat dan menilainya. Selanjutnya model berpikir menang-menang. Menang-menang di sini ada kan menang-menang atau menang kalah. Ya ternyata berpikir menang-menang ini adalah yang bagus Bapak Ibu, atau win-win solution. Maksudnya gini, ada permasalahan, ada yang menang, ada yang kalah. Bagusnya sama-sama menang. Kita cari solusinya. Siswa mendapatkan kemenangan, siswa kita juga mendapatkan apa yang kita harapkan. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Memang dengan kolaborasi akan muncul ide-ide baru dan pilihan-pilihan baru. Realitas kita berbeda-beda. Selanjutnya, disiplin. Jadi makna disiplin mungkin berbeda-beda ya. Kalau di sini makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Namun ternyata dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi orientasinya adalah patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ada siswa yang disiplin karena dia patuh atau dia menghindari hukuman, bukan berasal dari intrinsik atau dari dalam dirinya gitu ya. Selanjutnya,
nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya banyak ya Bapak Ibu. Ada 9 organisasi atau institusi yang mempatenkan nilai-nilai universal itu. Salah satunya adalah 9 pilar kebajikan. Di antaranya nilai-nilainya adalah toleransi, patuh, sopan gitu. Namun di yang kita kenal atau tujuan kurikulum nasional kita, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya mungkin ini udah hatam kita ya Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang mengampu P5 gitu ya. Ada 6 dimensi, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi manusia atau siswa atau kita. Yang pertama, dia melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ternyata motivasi eksternal Bapak Ibu atau ekstrinsit atau yang berasal dari luar, bukan dari dalam dirinya. Biasanya siswa untuk menghindari hukuman ini dia akan berpikir, apabila saya melakukan ini, apa yang akan terjadi pada saya? Gitu. Kemudian motivasinya yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ini juga motivasi eksternal. Kalau saya melakukan ini, saya dapat apa? Nah itu orientasinya adalah hadiah atau penghargaan gitu ya. Kemudian yang terakhir, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah ini yang ternyata yang motivasi internal atau yang berasal dari dalam. Dan ini adalah tujuan dari disiplin positif itu adalah motivasinya itu adalah berasal dari dalam Bapak Ibu. Kenapa disiplin positif? Memang ada disiplin tidak positif? Ada. Disiplin, ada anak yang dia disiplin, dia bagus, tapi dia ternyata untuk menghindari hukuman atau dia supaya dipuji oleh guru. Itu motivasi ataupun disiplin tidak positif. Tapi disiplin positif itu anak itu memang tahu dia bahwa dia harus masuk tepat waktu, mengerjakan tugas, dia tahu tupoksinya gitu. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu menghukum ternyata Bapak Ibu. Mungkin kita ada di pengaruh-pengaruh nih. Penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Menghukum siapa? Menghukum siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan itu juga merusak hubungan. Apabila kita memberikan penghargaan kepada siswa di kelas, otomatis 1-2 orang pasti akan benci terhadap orang yang siswa yang diberikan penghargaan itu, atau bahkan dia akan benci terhadap gurunya. Pasti ada sifat itu manusiawi ya Bapak Ibu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas itu. Penghargaan mematikan kreativitas ini biasanya kalau siswa diberikan penghargaan dia hanya fokus pada penghargaannya, bukan fokus pada nilai-nilainya. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ada hukuman dan konsekuensi. Mungkin kita di sini sering nih memberikan hukuman atau konsekuensi kepada siswa, tapi mungkin kita nggak tahu ini hukuman atau konsekuensi. Nah, ada beberapa kasus di sini Bapak Ibu, minta tolong Ibu Delpa dikirimkan linknya ke grup umum. Kita akan coba nih Bapak Ibu refleksi pada diri kita. Ada dipilih. Ini kira-kira kasus ini hukuman atau pilihan yang ya. Minta kesediaan Bapak Ibu untuk menjawab. Ada 10 soal ya. Tinggal diklik saja apakah sudah masuk di grup umum. Mungkin umum juga Bu, karena mungkin yang di Konggel tidak semua yang masuk. Apakah sudah ada linknya Bapak Ibu?
bisa dibuka? Sudah ya. Nah, di situ saya menggunakan aplikasi Wordwall atau dinding kata, Bapak Ibu, ini seperti quizzes. Nah, ini mungkin bisa dijadikan referensi juga kita untuk melakukan asesmen kah, ya, ataupun survei terhadap pembelajaran kita. Oke. Ya, itu kan ada pertanyaan ya, Bapak Ibu. Silakan diklik ada mencatat 100 kali di buku kalimat. Nah, itu hukuman atau konsekuensi. Silakan di klik ya. Sudah semua? Ya, di situ juga bisa, kalau misalnya Bapak Ibu nggak bawa kacamata, nggak bisa membacanya, mungkin agak ragu, klik bagian voice note, dia bisa membacakan sendiri pertanyaannya. Nah, ini aku Bu Yusuf sudah mencoba ya. Bisa Bu? Ya. Sebagian sudah bisa, nggak apa-apa Bapak Ibu, tunggu aja. Oh ya, betul logik Pak, tunggu aja. Bisa juga ini diklik. Nah, suaranya. Izin Bapak dan Ibu, absennya tadi di mana ya Bu? Oke. Absen. Tunggu, jaringan dulu. Itu Pak, bagaimana? Kalau mau suara ini Pak. Silakan suaranya. Ya, bagi yang sudah nanti klik dashboard, tulis namanya. Nah, tulis nama maksudnya ini loh, ya. Leaderboard maksudnya saya. Leaderboard. Kemudian ketik nama Bapak Ibu, ya. Ya, ketik aja langsung. Setelah selesai, ketik leaderboard. Ya. Oke, nanti akan terlihat berapa poinnya gitu ya Bapak Ibu. Ini bukan ini ya. Ya, panel salah satu. Ya. Ya, enter. Sponsor kita lah. Bisa Bapak Ibu. Jaringan. Aman Pak. Ah ya. Hukuman atau konsekuensi kira-kira itu? Ada salah. Coba kan?
Klik leaderboard, ya klik leaderboard, ya ketik namanya, ya nama masing-masing. Leaderboard, ada tulisan leaderboard ya. Bang Rio, absennya banyak tadi Bang. Ada itu ya skornya. Pak Peri. Dia tahu baru tuh ya. Saya masuk nanti aku nggak masuk aja. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nggak mau? Lucy 10. Baik Bu, leaderboard. Anda belajar disiplin positif kemarin. Kakaknya yang Sorry dapat. Masuk nih. Ya mungkin tergantung HP masing-masing mungkin ya. Sama Bapak Ibu ya. Kadang ada penilaian gitu ya. Ini hanya games kita ya. Ya saya lihat jawaban Bapak Ibu itu luar biasa rata-rata di atas 9 semua. Ya berarti sudah memahami gitu ya. Lah di jalurnya. Jangan apa-apa. Nah Bapak Ibu nanti bisa dicoba lagi ya. Handling itu akan tersedia terus kok. Bisa dicoba lagi. Nanti ada yang bisa sesi kita, ada ulangan dan konsekuensi gitu ya. Itu diulangi lagi. Bawa nanti ke 9. Sensei kalau itu bisa kan? Bisa. Itu bisa spin juga. Yang di bisa atas 9 aja. 9 aja yang masuknya. Enggak juga banyak pilihan. Tapi memang berbayar. Kapan ada di bawah? Memang berbayar. Sebulan kalau kita Cuma ada yang gratis, ada 4 kali percobaan gratis. Kita bersyukur Bapak Ibu bisa mengoperasikan Canva ya, karena Canva itu gratis dari kementerian, dari pemerintah yang Canva Edu ya. Kalau ini belum berbayar, Quizzes belum gratis, Quizzes juga berbayar ya. Berbayar juga soalnya bisa lagi. Oke baik, mungkin saya minta komentarnya ya atau ininya Pak Anang lah. Bagaimana tadi tentang konsekuensi dan hukuman tadi?
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya akan digusur karena ada yang nilainya sempurna. Tadi kebetulan saya baru masuk. Pertama mengenai hukuman, dia yang di pertanyaan tadi sebelum dua itu hukuman dia ada bentuk apa namanya itu ya? Fisik ya. Ada sebuah hukuman lah pokoknya. Kalau konsekuensi, jadi ada sebuah tindakan tanpa hukum, itu bedanya mungkin menurut kami. Itu aja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Anang. Nah ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu lebih ke fisik, akan ada rasa membekas yang negatif terhadap diri siswa kalau memberikan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, siswa itu karena kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Misalnya kalau anak terlambat atau anak yang masuk kelas, yang harus terjadi adalah dia kehilangan waktunya, bukan terlambat dia harus disuruh itu tidak matching, tidak sesuatu yang harus terjadi sebenarnya. Materi disiplin positif atau budaya positif ini sangat dekat hubungannya dengan Bapak Ibu PK ya, karena iya boleh. Oke Bu, silakan. Terima kasih. Mungkin simpelnya, kalau hukuman itu, saya dan rekan lain mau koreksi kalau ada kesalahan. Hukuman itu terjadi ketika apa tindakan kesalahan dia tidak ada kolerasinya, tidak nyambung dengan apa yang dia terima. Kalau konsekuensi, misal seperti soal yang Sensei buat tadi, menumpahkan air di meja, dia lap air yang tumpah tadi nyambung, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman, apa hubungannya antara anak terlambat dan pusat? Nggak ada. Berarti kalau hukuman itu tindakannya tidak nyambung dengan apa yang dia terima. Tapi kalau konsekuensi, tindakannya dan apa yang dia terima sesuai. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang dari awal, kita narasumbernya adalah kita semua ya Bapak Ibu, karena kita yang sudah melakukannya di tempat dunia kerja kita ini. Terima kasih Bu Nuri dari BK sudah menguatkan. Oke, ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun mental untuk jangka waktu yang lama Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi itu anak merasa tidak nyaman saja, tapi dalam waktu sementara saja. Betul benar ini. Selanjutnya hukuman anak membenci kedisiplinan jadinya. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat memaksa. Kalau konsekuensi bersifat stimulus dan ada tanggapan dari siswanya. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pasti dia akan menyembunyikan kesalahannya, berbohong dia. Kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai oleh anak. Ya, anak merasa seperti itu. Konsekuensi anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Next. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, restitusi. Sudah pernah dengar ya? Sudah pernah melakukannya juga Bapak Ibu ya? Dan di RHK juga banyak muncul ini, apalagi Bapak Ibu memilih topik ini ya, disiplin positif. Nah, mungkin untuk penambahan Bapak Ibu kita belajar bersama-sama. Restitusi itu apa sih sebenarnya? Adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah,
Jadi anak itu berhak untuk memperbaiki kesalahannya. Bagaimana caranya? Dengan cara melakukan restitusi. Biasanya di BK sudah melakukan nih, di kesiswaan juga sudah melakukan, dan Bapak Ibu di kelas juga saya yakin sudah melakukannya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak itu sudah menebus dosa dan kesalahannya, dia akan kembali menjadi siswa yang normal dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Jadi restitusi itu anak sendiri yang menggali solusinya, bukan dari kita. Kamu terlambat, berarti kamu besok harus bangun pagi ya, bukan dari kita. Kita gali. Jadi kenapa kamu terlambat Ananda? Tadi malam main game jam 12. Pak, kalau kamu supaya tidak terlambat lagi, apa yang harus kamu lakukan? Berarti saya harus tidur jam 7 atau jam 8. Itu jawaban dia ya. Seperti itulah restitusi Bapak Ibu. Kita tidak memberikan solusi langsung. Mungkin selama ini, mungkin saya sendiri langsung nih, kamu ini kita mendikte anak. Tapi seharusnya anak itu yang menggali potensinya agar dia sadar, muncul motivasi intrinsik di dalam dirinya. Jadi kalau terulang lagi hari besoknya jawaban itu juga dikasih. Iya mungkin treatment kita mungkin yang perlu kita rubah mungkin Pak Daryanto. Nah, oke silakan. Misalnya ada satu orang anak sudah terlambat 3 kali, ya. Nah, 3 kali. Kemudian setelah masuk kelas, tiduran, ditegur sampai 3 kali. Nah, sekarang kalau Pak Peri gurunya, tindakan apa yang harus Pak Peri berikan sama anak itu? Terima kasih. Mungkin kalau saya Pak, saya akan menggali apa yang anak itu butuhkan. Kalau dia tidur, berarti kan dia butuh apa? Istirahat sebelumnya gitu ya. Ya itu berarti kan pertama butuh diperhatikan juga mungkin ya kan, mungkin selama ini dia mungkin menggali itu tadi, apa yang menggali dulu, apa yang dibutuhkan gitu. Itu pertama. Ya mungkin dari kesiswaan saya menolong membantu jawab. Berdasarkan pengalaman kami sehari-hari yang kami hadapi, siswa sudah terlambat. Di sana di satpam sudah diberikan hukuman, padahal itu salah ya, sesuai dengan apa yang kita bicarakan sebelumnya. Kalau masih juga berulang kesalahan yang sama, kami melakukan memberikan pertanyaan dulu, kenapa sih nak kok berulang-ulang mengerjakan atau melakukan kesalahan yang sama. Tapi dia akan bercerita, oh seperti tadi misalnya, sudah 3 kali anak terlambat, terus diproses, dibawa tadi ke siswa. Sebenarnya itu wali kelas dulu. Jadi tingkat yang awal adalah wali kelas. Wali kelas bersama dengan siswa jawab ya. Wali kelas harus tahu latar belakang kenapa anak ini selalu terlambat. Ternyata dia ngantar adiknya dulu, karena motornya cuma 1. Dari pukul 6 dia sudah ngantar adik ini. Nanti ngantar lagi ibu yang ke pasar jualan. Terakhir dia, makanya dia sering terlambat. Nah ini berarti perlu kita kerjasama dengan orang tua. Kita panggil orang tua dan ibu. Ya tentunya kalau sekali kita buat perjanjian dulu. 2 kali, 3 kali kita panggil orang tuanya. Mungkin ada solusi lain, karena ini kan tidak mungkin kalau sekolah yang memberikan motor ya. Gimana kalau yang lain nanti sudah ikut, berikan dong motor, atau mungkin ada angkutan bagi anak-anak kumpul di titik kumpul ini, lalu sekolah memfasilitasi transportasi, itu tidak begitu. Karena anak kita dari berbagai penjuru tentunya seperti itu. Jadi mungkin kita perlu mencari kerjasama yang lebih premisnya sering mungkin dengan orang tuanya, dan ini
lapangan gitu. Jadi tahu persis seperti apa kondisi anak. Mungkin itu barangkali tambahan dari kami siswa kami. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Daryanto menerima untuk sementara ya. Ya Pak Daryanto. Ya, kembali tadi mungkin kolaborasi itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru tadi disampaikan Bu Hasnianza, berkolaborasi juga. Baik, ini mungkin memang kita masih proses belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti berjalannya waktu akan menemukan formula yang cocok untuk profil sekolah kita. Selanjutnya, ada 10 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran kepada anak. Sekolah atau tidak? Maksudnya solusinya mungkin ya Bu ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi siswa itu dituntut untuk merefleksi diri, berkaca diri dulu apa yang sudah dilakukannya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah tadi anak tidur di kelas, kebutuhan dasarnya apa gitu ya? Nanti dia butuh istirahat, nanti dia butuh tidur lebih cepat. Nah itu jadi kita harus tahu dulu gitu kebutuhannya apa. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian restitusi menguatkan. Jadi ini 10 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Selanjutnya, oke, yang restitusi saya rasa saya kan hanya mendesiminasi Bapak Ibu ya. Untuk detailnya kita sudah difasilitasi oleh PMN. Bapak Ibu, di situ ada topik disiplin positif, lengkap semuanya. Ada kasus-kasusnya, ada teori-teorinya. Jadi untuk selanjutnya bisa kita pertebal pemahaman kita di PMN di topik disiplin positif. Atau untuk lebih dalam lagi, Bapak Ibu guru penggerak ini salah satu modul yang dipelajari, yaitu lebih dalam lagi. Jadi 4 orang Bapak Ibu kita yang sudah lulus juga akan mempelajari tentang budaya positif ini di modul guru penggerak. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ternyata untuk mendukung motivasi intrinsik Bapak Ibu, mengembalikan nilai-nilai dan keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kenapa keyakinan kelas? Karena ada peraturan, tapi kita tidak meyakini, tidak meyakini itu tuh harus kita jalani. Tapi kalau sudah kita yakini, pasti kita tahu nilai-nilai kebajikannya. Misalnya datang tepat waktu, berarti nilai-nilai nilai-nilai kebajikannya apa? Menghargai guru, nilai-nilai kebajikannya apa? Berarti menghormati. Nah, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Karena peraturan itu diyakini oleh siswa dan guru untuk dijalankan. Selanjutnya, nah, mana merupakan keyakinan kelas kira-kira Bapak Ibu? Sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita kesepakatan kelas ini? Kira-kira mungkin agak sedikit ini ya. Kalau yang sebelah kiri kesepakatan kelas juga ya sama dengan kanan, tapi redaksinya agak sedikit berbeda. Yang di sini masuk kelas tepat waktu, kalau di sini kita disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian ini mendengarkan penjelasan guru. Di sini kita selalu menjaga sopan, santun dan ya kira-kira keyakinan kelas itu sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya. Yakin Bapak Ibu? Ibu Lucy, saya boleh minta pendapatnya kenapa itu?
terbaru yang didapat dari Kopa kan. Pertanggungjawaban nilai 10. Kalau keyakinan kelas itu bahasa yang digunakan itu tidak menekan, tidak mengintimidasi atau ibaratnya iya itu membuat peraturan loh Pak. Nah, itu. Jadi kalau keyakinan itu kesadaran yang kita ajak. Iya, ada mungkin bisik-bisik tetangga dari Bu Yastina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di dalam prakteknya di dalam kelas saya sudah melakukan sedikit hal-hal yang dianjurkan di dalam metode pendidikan PNE ini, tapi mungkin tidak terkonsep seperti yang yang dipaparkan oleh Pak Ferry yang sudah memiliki sedikit lebih ilmu dari kita dari terutama saya ya di dalam hal PNE. Salah satu contoh, setiap awal masuk di kelas yang baru, saya selalu mengajak anak mengenali diri sendiri. Karena apa? Karena kadang-kadang kita memperlakukan anak itu tidak. Contoh tadi ya, saya sangat tidak setuju bahwa mengatakan anak tidur pasti ada tujuannya gitu ya. Ini sangat tidak masuk ke dalam konsep saya begitu ya, karena anak tidur ini adalah sebuah kebiasaan, dia tidur larut malam. Nah, kalau untuk menyelesaikan masalah ini itu akan sulit kita saja, mungkin bisa kita mengajak dia perlahan-lahan atau menghubungi orang tuanya untuk lebih disiplin di rumah. Kemudian yang saya katakan awal tadi adalah bahwa kita membangun kesepakatan atau komitmen dengan anak. Ya, pertama saya masuk pasti saya lakukan ini. Apa komitmennya? Pertama, apa tujuan kita ke sini, tujuan Anda ke sini apa? Kemudian membuat satu hari kegiatannya sebelum, sekarang hari Kamis. Suruh anak membuat satu hari kegiatannya, bangun tidur kemarin sampai tidur lagi kemarin itu apa saja yang dilakukannya. Nah, kemudian setelah saya beberapa hal tentang pendidikan dan segala macam, setelah Ibu mengenalkan diri Anda kepada Anda, membangun diri, menjadi diri, merubah beberapa hal yang uraikan tentang bagaimana kita ke depannya membuat mindset yang baru atau pandangan yang baru tentang sekolah, tentang bermain, tentang apa saja. Ibu ingin Anda besok membuat komitmen seperti apa lagi kegiatan bangun tidur sampai tidur lagi nanti malam untuk besok harinya. Ya, jadi banyak anak ini yang tak mengerti dia seperti itu juga dia buat gitu. Dia bangunnya jam segitu juga, besoknya dia tidak membuat tidak punya keinginan merubah dirinya. Besok dia bangun, sekarang dia bangun jam 7 terlambat. Konsekuensinya apa? Nah, kalau kita tidur larut malam, konsekuensinya apa? Kan? Anda tahu bertanya tadi kenapa Anda terlambat? Karena bangun terlambat Bu, atau saya tanya agamanya apa nak? Islam. Subuh tadi sholat nak? Kenapa anda sholat? Terlambat bangun Bu. Kenapa anda terlambat bangun? Karena larut malam tidurnya Bu. Jadi besok kita buat uraikan. Anda ingin berubah nak? Ingin. Anda tahu selama ini Anda salah buat konsep besok pagi bangun harus jam berapa? Ini rencana. Ya. Seperti yang dikatakan Pak Ferry tadi, anak harus mulai dari dalam dirinya, ya kan? Jadi dia harus membangun komitmen dengan dirinya. Tapi kayaknya tidak berhasil Pak. Kita perlu juga keras, maksudnya kita perlu juga ya tak bisa yang seperti itu. Perlu juga perlu juga kita tuh marah gitu, disiplin memaksa. Gitu. Kalau tidak memaksa tidak bisa Pak, karena dia sudah terbentuk karakternya dengan Islam itu, kecuali anak-anak yang asuhannya, pendidikannya oleh orang tuanya di rumah sudah lebih baik. Tapi dengan anak-anak tertentu yang serasa-rasa kita mengajar anak SD Pak, ya jadi kurang bisa kalau kita tidak memaksa, kita tidak saya kurang ingat yang tadi itu ya Pak ya, kalau
melakukan hal-hal yang Bapak sebut tadi. Untuk sebagian besar anak kita itu tidak bisa Pak, gitu ya. Tapi mungkin sebagian kecil sudah bisa. Karena saya sudah mencoba gitu dengan cara-cara seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yasina sudah meluruskan, berbagi praktik baiknya juga, mudah-mudahan mempertebal pemahaman kita ya Bapak Ibu. Memang kita bisa memaksa anak, tapi kembali lagi tujuannya disiplin positif atau budaya positif ini adalah motivasi itu dari dalam. Kalau memaksa, anak akan melakukan, tapi motivasinya apa? Tetap dari luar. Jadi mungkin itu tadi cara-cara ini yang perlu kita lakukan untuk membangun perlahan-perlahan motivasi dalam diri anak itu akan muncul. Silakan dulu sih, linknya ada. Jadi gini Pak ya, tadi kan ada teori yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain itu, mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Tapi kalau itu kita terapkan pada siswa Pak, itu rasanya belum bisa. Kenapa? Misalnya anak diminta untuk sadar mengerjakan tugas tanpa adanya paksaan, itu nggak pernah berhasil Pak. Jadi teori hanya sekedar teori, prakteknya tidak berhasil Pak. Itu bagaimana solusinya Pak? Terima kasih. Baik, solusi. Ya mungkin ini realita yang terjadi di Kenyataan di kelas. Ya. Mungkin salah satunya restitusi ini salah satu formula yang bisa kita praktekkan. Memang kita tidak bisa langsung simsalabim gitu ya, tapi ada perlahan-perlahan. Baik Bu Lucy, terima kasih sudah berbagi praktik baik dan pengalamannya. Nah Bapak Ibu, ternyata keyakinan kelas itu benar Bapak Ibu yang sebelah kanan. Kenapa? Karena ada kata kita di situ atau kami. Itu kan kesepakatan itu adalah komitmen antara guru dan siswa ya. Kalau sebelah kanan ini peraturan saja. Kalau ini berarti yang mematuhi adalah guru dan juga siswa. Tapi ya saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah seperti ini ya. Baik, selanjutnya. Ada yang bertanya? Boleh bertanya Pak? Boleh Bu Rasmi. Nanti kita akan jawab sama-sama ya Bapak Ibu. Terima kasih kesempatan Pak memberikan penjelasan. Nah, berkaitan dengan ada apa tadi? Kesepakatan dan keyakinan. Itu kelas. Berarti yang membuat anak-anak peserta didik Dan siswa dan guru. dan guru. Nah, bagaimana? Ini akhir-akhir ini siswa saking kreatifnya Pak Heri, ini di media sosial mereka membuat postingan ya, yang naudzubillah kerja bapak orang tuanya yang dibuat. Jadi gimana? Apakah mungkin perlu kita majelis guru ini membuat kesepakatan guru tentang handphone ini? Akhir-akhir ini memang sangat menyakitkan ya, perasaan kita, jiwa kita, naudzubillah anak-anak kita akhir-akhir ini. Bagaimana mungkin ini bisa dibuka di kesempatan yang amat hormat ini? Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya mungkin kesepakatan itu bisa ya Bapak Ibu. Kan tadi Bapak udah bilang masalah inilah baju tadi. Peraturan dari daerah kami itu ini apa? Legislatif. Tapi kan kesepakatan sekolah kita apa? Baju olahraga. Saya rasa itu bisa. Mungkin di forum yang besar lagi gitu ya Bapak Ibu. Tentunya ada latar belakangnya untuk membahas itu gitu sudah disampaikan. Mungkin yang itu saya juga sampai juga videonya ke saya. Baik, tapi itu cukup apa aja ya? Jadi rahasia saja. Baik, Artinya bisa kan untuk kesepakatan itu. iya bisa. Ya, Karena kan, oke, kesepakatan itu kan berasal dari peraturan yang ada sebenarnya. Disepakati oleh kita, dimasukkan nilai-nilai kebajikannya. Misalnya kayak tadi menghormati guru, berarti nilai-nilainya apa?
dihargai nilai-nilainya. Mungkin anak tuh belum mendapatkan nilai-nilai tersebut. Baik, kayak ini laptopnya kayaknya mulai lelah. Oke. Baik, kita lanjutkan. Tadi kan ada kesepakatan kelas. Di sini udah membuat keyakinan kelas semuanya Bapak Ibu ya. Ya. Setiap warga kelas berhak mendapatkan kenyamanan belajar di dalam kelas dengan kondisi kelas yang bersih. Itu saya buat Pak ya. Tapi kemudian di ujungnya saya buat pula ini Pak. Piket yang tidak melaksanakan kewajiban konsekuensinya denda 2.000. Boleh nggak Pak? Kolaborasi antara Hukuman. Tadi matching nggak Bu? Kalau dia tidak piket itu sama kayak nyogok istilahnya ya. Toleransinya apa? Berarti ini ya betul. Contohnya mungkin supaya bahasanya spesifik. Kita kan ada beberapa orang tuh. Iya. Umpamanya ada 4. Iya. Yang piket hanya 2 orang. Yang tidak piket ngasih uang 5.000 ke yang satu, 5.000 yang satu saja. Kayak kawannya yang piket itu. Tapi kita juga nggak matching kalau begitu Bu. Matching kan karena dia konsekuensi jadinya tidak hukuman. Karena dia mengupah uang kawannya yang 2 orang. Beli cappuccino satu gelas Uangnya bukan untuk kelas, tapi untuk kawan yang piket. Untuk kawan yang piket dia jelas konsekuensinya. Oh gitu. Oke. Ada lagi Pak Peri. Kalau misalnya ada acara kan, ada acara di sekolah. Kemudian juga kita hadir Pungut uang nama wali kelas sama keseluruhan itu boleh apa enggak tuh? Nah Bapak Ibu, sebenarnya yang di sini yang bahas ini adalah kita mungkin merefleksi lagi apa yang sudah kita lakukan selama ini, kira-kira sudah sesuai atau belum. Mungkin permasalahan akan terpecahkan atau solusi apa, tapi tujuannya kembali lagi budaya positifnya gitu, motivasi dalam dirinya gitu, apakah ada gitu. Kayak tadi kalau membayar uang itu mungkin permasalahan selesai ya, tapi anak itu apakah negatif jadinya ya. Mungkin memang dia harus tetap melakukan hal yang harus terjadi tadi. Kalau dia tidak piket, hal yang perlu yang harus terjadi apa? Dia harus piket, tetap harus membersihkan kelas gitu. Itu konsekuensinya kalau berdasarkan itu ya. Nah, dia tetap. Nah, tujuan kita apa? Kelas bersih atau membangkitkan motivasi intrinsik anak. Kalau tujuan bersih ke sekolah, nggak perlu ada piket. Kita punya apa ya, tenaga kebersihan gitu. Itu selesai ya masalah. Nah, kita tidak memecahkan masalah, tapi mencari solusi tadi Bapak Ibu. Itu tadi ya. Mungkin itu. disuruh piket di hari Ya betul, disuruh dia tetap harus melakukan gitu. Karena sesuatu yang harus terjadi. Itu mungkin. Nah itu mungkin akan jadi PR juga kita bersama ya, kalau nggak ada lagi mungkin yang bayar gitu ya Pak Daya gitu. Ya mungkin mulai sedikit demi sedikit kita tinggalkan mungkin di kelas ini. Ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut lah ya. Jadi waktu kita tinggal 15 menit lagi. Kita lanjut. Peraturan kelas, kemudian peraturan kelas itu dia dirubah redaksinya menjadi keyakinan kelas ya. Diyakini oleh guru dan siswa. Kemudian apabila ini sudah dijalankan akan tercipta lingkungan positif. Apabila lingkungan positif sudah terjadi di sekolah kita secara kontinu terus-menerus akan terciptalah budaya positif. Selanjutnya, ini peraturan dan nilai kebajikan. Kalau peraturan, kembalikan barang ke tempatnya itu peraturan ya. Nilai-nilai kebajikan yang dituju apa? Tanggung jawab,
Itu tadi ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain. Ini dia Bapak Ibu ya. Ada peraturan dan nilai-nilai kebajikannya apa? Ini bisa dibaca ya. Nanti slide-nya akan saya share. Selanjutnya. Nah ini dia. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama tentu bertahan hidup ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan kita sepakat ya. Bertahan hidup itu yang pertama. Kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ini ada case atau kasus kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Tahun ini Mas genap usia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Misalnya jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren pada saat menyetir. Kebutuhannya berarti adalah penguasaan. Atau menyetir itu seru, berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi apa jawaban anak itu kita mungkin bisa menangkap kebutuhannya apa. Kayak tadi mungkin anak kenapa kamu tidur ngantuk? Berarti kebutuhannya apa? Berarti dia harus istirahat. Ya maksudnya kebutuhan sebelum bukan saat itu. Ya kan? Kita kebutuhan sebelumnya pasti tidur. Saat itu dia untuk tidur ya. Ya, kita bahas kebutuhannya Bapak Ibu ya. Tapi cara mencegahnya itu tadi dengan restitusi. Makan tidur itu kebutuhan kita. Next. Di sana tempat. 5 posisi kontrol ya. Next. 5 posisi kontrol ada 5 yang diterapkan oleh guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ini adalah tingkatannya Bapak Ibu. Masih yang itu ya Pak? Nah, saya akan sampaikan ini Bapak Ibu, kira-kira kita di posisi mana? Ya, kalau posisi penghukum, guru sebagai kontrolnya itu menghukum, ini adalah level terbawah seorang guru. Kenapa? Guru itu dia ciri-cirinya biasanya kalau sebagai penghukum ini dia suaranya besar pada anak, suara melompat menantang. Akibatnya anak akan dendam. Itu dia. Kemudian membuat rasa bersalah. Kita membuat anak ini merasa bersalah. Gara-gara kamu nih sekolah kita juara 2 karnaval gitu kan. Misalnya ya. Kadang kita hadir kan Bu, tapi kan dia merasa bersalah. Jadi anak itu akan lumpuh karakternya. Nah, ada guru seperti itu ya, maksud saya. Jadi kita melimpahkan kesalahan itu kepada anak. Ini level kedua. Memang suaranya halus kadang ya. Kemudian teman, guru sebagai teman. Nah ini ada positif dan negatif. Positifnya, biasanya siswa itu akan melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Tapi negatifnya, apabila misalnya siswa itu dikecewakan oleh guru tersebut, siswa itu akan saya pikir selama ini saya bestinya ibu, temannya ibu, atau dia disuruh oleh Bu Delva, mau dia, disuruh sama Ibu Hasmi nggak mau dia, dipilih-pilih gitu ya. Itu negatifnya. Kemudian di posisi pemantau, itu dia santai, dia memperhatikan kamu kenapa di sini terlambat. Kamu tahu keyakinan kelas kita, tahu. Kamu tahu konsekuensinya, tahu. Nah sekarang kamu nanti istirahat, kamu harus temui bapak. Nah itu dia, solusinya itu kita yang memberikan. Artinya kita harus memantau anak terus. Waktu kita akan terbuang kan, gitu. Tapi kalau untuk manajer, dia
perpaduan antara guru sebagai teman dan pemantau. Dia solusinya itu digali kepada anak yang mengeluarkan solusinya, tapi tetap dikontrol oleh guru. Ini manajer ya, manajer itu kan dia tidak memberikan solusi langsung, tapi solusinya itu dari anak. Misalnya gini, kamu kenapa terlambat? Terlambat bangun, Pak. Jadi kalau terlambat bangun, kenapa? Apa konsekuensinya? Biasanya kehilangan jam. Kira-kira kamu mau kehilangan jam terus? Nggak mau. Jadi apa kira-kira yang harus kamu lakukan selanjutnya? Nanti saya harus tidur cepat, Pak. Kemudian harus bangun cepat, mandi cepat, ke sekolah cepat. Itu jawaban dari anak seharusnya ya. Itu sebagai manajer. Seharusnya kan kita tahu ya itu solusinya, kita menyampaikan. Tapi jangan. Nah, makanya kebanyakan kita itu di manajer ini mungkin mungkin belum mengarah maksimal ke situ gitu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu kita refleksikan diri kita. Sebenarnya gimana kira-kira gitu ya posisinya? Ya. Yakin anak itu berubah dari Untuk besoknya ya. Dia menjalankan teori itu, tentu anak yang terlambat tadi, anak itu akan berubah untuk besok paginya. Kalau saya yakin. Pertama mungkin gini Bapak Ibu, kita harus yakin dulu. Kalau kita sudah nggak yakin, berarti kita yakin dulu lah ya. Yakin gitu. Yakin bisa gitu, karena kalau kita melakukan alurnya mungkin yang sesuai gitu ya, mungkin nggak sekarang, mungkin besok, perlahan-perlahan gitu. Kalau kita yakin, saya yakin Pak. Yakin. Karena buktinya di DK, di kesiswaan, mungkin sudah menjalankan eksekusi dan ada yang berhasil ya. Kalau tidak berhasil ya itu tadi lagi udah seleksi alam lagi. Jadi ada yang perlu dibuang. Positif. Oke, next. Lanjut. Nah biasanya kalau guru sebagai pemantau itu Bapak Ibu, dia orientasinya adalah peraturan. Kemudian hasilnya adalah hukuman biasanya. Tapi kan memang dari dulu kita negara ya, memang peraturan itu kan. Kita bekerja berdasarkan peraturan. Ya tapi diyakini nggak gitu peraturan itu? Misalnya yang PKK harus pakai baju hitam putih. Kenapa? Padahal keyakinan kami pakai apa itu? Kenapa harus baju hitam putih? Kira-kira nilai pasalnya apa? Kenapa? Mungkin lebih resmi hitam putih, atau lebih rapi, lebih seragam. Mungkin itu tidak paling. Ada perbedaan antara kita, Sensei. Ada perbedaan antara kita, Sensei. Iya negatifnya Bu, yang Sensei tadi. Dengan cara-cara yang tadi, tahu-tahu nanti setelah dia tamat sekolah itu dia menemukan hal-hal yang sangat memaksa dirinya. Apakah ini akan berpengaruh besar ya terhadap kehidupannya atau bagaimana? Dia stres, dia putus asa, lagi ditekan, kemudian juga harus masuk kantor, bulan sekian, baru apa lagi. Sementara di dunia pendidikan dia sudah kita dari hal ya tidak seperti itu. Jadi kita harapkan bagaimana di dunia kerja. Oke, baik ini silakan dijawab. Kalau itu kan Ibu mikirin ke depannya Bu. Saya dari tadi mau nyampaikan anak kita di posisi hari ini itu adalah hasil dari sekolah pertamanya. Sekolah pertama anak kita adalah rumahnya. Siapa gurunya? Orang tuanya. Jadi kita kan tinggal menerima hasil dari didikan orang tua itu tadi Bu. Jadi ketika kita bicara habis dari sini dia
akan gimana ya ketika dihadapkan dengan peraturan yang lebih ketat mungkin. Masuk kerja, kalau tidak on time dipotong gaji. Terutama nanti seperti yang Ibu bilang akan stres, kaget lah pribadi. Tapi biasanya kalau dia terbiasa di rumah tadi tidak disiplin, dia tidak akan memilih pekerjaan yang dia nggak suka. Bisa jadi, ini kita agak negatif thinking sedikit. Bisa jadi dia memilih SMK 1. Inilah yang sesuai dengan saya kayaknya nih. Bebannya sedikit. Ya Bu, ya Pak, harus kita terima kenyataan itu. Kayaknya dengan sekolah pertama saya yang di rumah tidak disiplin, saya cocoknya sekolah di STM. Kayaknya cocok deh. Nah, bisa jadi itu. Dan kami beberapa kali membuktikan bahwa beberapa anak memang memilih STM karena iya, kayaknya cocok dengan perilakunya. Tapi kita bisa menjadikan itu salah kalau kita bisa konsisten dengan peraturan yang sudah kita buat. Jadi ada titipan tadi nih dari Ibu Waka Kesiswaan, karena beliau ada kegiatan lain, dari Ibu Karnisi juga dari BK. Satu aja, hari ini kita harus dealkan, di akhir acara ini kita dealkan, karena kita sudah melakukan malpraktek kepada anak-anak yang terlambat. Itu di push up setiap hari. Kita tak usah jauh-jauh. Adik kandung saya sendiri, alhamdulillah sudah tamat, itu pernah pingsan. Untungnya adik saya tentu tidak ada, ini gimana nih anaknya ini? Kalau sempat ke orang lain, bisa jadi orang tuanya datang menuntut segala macam. Jadi ending dari pertemuan kita ini satu aja hasilnya yang nyata. Kita sepakati bersama apa sih bagusnya yang kita berikan kepada anak-anak yang terlambat setiap hari, karena setiap hari pasti ada yang terlambat dengan alasannya masing-masing, terlambat bangun, bocor panah. Jadi Bapak Ibu itu saya hanya menyampaikan pesan, dan saya rasa kita bersama sepakat bahwa ayo sama-sama, kalau memang kita selama ini sudah mau praktek, oh ternyata salah ya kasih hukuman fisik ya kan, ternyata itu bukan konsekuensi anak yang terlambat, tapi kita memberikan hukuman karena nggak ada hubungannya. Apa hubungannya dia terlambat dengan dia push up 10 kali? Nggak ada, kecuali dia mau jadi atlet, kita push up dia 10 kali bisa, dia berarti sedang mempersiapkan fisiknya. Bisa jadi dia terlambat, udah terlambat, belum sarapan, push up lagi, dan itu kejadian, ada yang pingsan. Jadi Bapak Ibu, ini pesan untuk kita semua, satu aja harus lahir hari ini setelah acara ini. Apa konsekuensinya yang membuat kita sebagai guru tidak tercoreng nama kita sebagai penghukum yang tidak sesuai dengan apa pelanggaran yang Anda lakukan. Baik, terima kasih. Gaji yang terlambat pagi ada Tanya selera anak itu mau apa? Tadi kan diserahkan ke anak. Ya itu yang namanya menggali itu apa ya? Tanya sama anak itu apa? Karena kita yang memutuskan. Tanya sama anak. tapi tidak bisa di waktu sebentar waktu tapi Kalau menurut pembelajaran Pak Sri tadi tanya sama anak. ya tapi tidak bisa cepat itu butuh proses. Ya, butuh proses tanya anak satu-satu. Tanya yang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mengenai disiplin positif ya. Saya ada baca kalau sosialisasi itu kita perlu memperkenalkan disiplin positif. Kalau sudah diseminasi itu kita sudah menjurus ke prakteknya. Saya melihat di slide tadi, slide yang berapa tadi? Before. Mungkin 5 atau 4. Jadi yang materi terakhir nih, Bu. Ke bawah lagi tentang apa tadi? Ada perbandingan antara disiplin. Kita jawab tadi, Bu.
di sini di sekolah ini anaknya 3 tahun. Ini yang apa? Yang kita perlu pikirkan. 3 tahun kita menunggu menjadi di dalam di dalam dirinya, itu mungkin tidak akan terjadi perbaikan yang signifikan. Perlu ada paling tidaknya kita di dalam kelas itu sebagai problem solver, sebagai pemimpin di dalam itu, ketika ada masalah kita beri penyelesaian. Tidak kita sebagai pas-pasan. Sudah, kalau kamu salah, ya kamu untuk 2 kali boleh lah. Kita biarkan dia dulu. Besok bilang lagi. Tidak bisa lagi seperti itu kalau sudah 3 kali. Harus ada pengambilan keputusan. Kita oper dia kemana. Jadi kita harus mencari solusi. Bukan hanya mengatakan dari diri anak itu. Termasuk juga kita semua ini. Ini berapa ragam nih bajunya. Tidak perlu kita ke siswa dulu. Kita dulu. Terus masalah apa lagi? Masalah sampah di lokal. Saya masuk ke lokal, bangkunya centang renang, sampahnya banyak. Bagaimana kita jadi problem solver di situ? Kan ada masalah tuh. Jangan dilanjutkan pekerjaannya. Ya nak, kita apakan dulu, rapikan kelasnya, bersihkan lokalnya. Yang ada sampah ya kan, buang tempatnya dulu. Itu jalan singkat bagi saya. Kalau dikaji teori-teori tadi nggak jalan. Makanya kalau di perusahaan sistem diktator itu lebih baik daripada sistem pas-pasan seperti itu. Apalagi kalau kita seorang pendidik ya problem solver. Kita menyelesaikan masalah yang sedang terjadi gitu. Itu saja. Kita berkesepakatan tidak dijalankan, pasti ada reward and punishment. Itu yang menurut pikiran saya seperti itu gitu. Terserah sama kita mau memilih yang mana. Kalau mau baik, ini siswa disuruh bagi seragam. Kita bagaimana? Tentu harus ada peraturan. Teguran sepintas saja dari atasan juga sudah apa nanti. Kalau kami di aerobik sedikit saja di kode langsung seragam semua. Saya yakin dengan itu. Ya, kita ada masalah kita selesaikan seperti itu. Jadi bukan kita tidak mengapakan disiplin positif begini. Semua kita sudah tahu disiplin positif. Iya kan Pak Peri? Saya tidak bisa berbicara, tidak bisa istilah-istilah dalam masalah sosial, tapi saya mengerti. What can I do? Itu yang saya coba selama ini. Masalah kita semakin lama semakin meningkat. Ini di lokal-lokal itu anak-anak kelas 10 itu masalah sekarang saya sudah bicara sama beberapa orang guru lebih jauh meningkat permasalahannya. Tentu kita butuh kesabaran kita, keseriusan kita untuk menangani masalah tersebut. Jadi Bapak Ibu, mari kita selalu memulai. Kita, bukan saya saja, semuanya, kita semua memulai. Nah, saya sudah bilang berapa kali dengan siswa, ke situ saja saya akan mampu bergerak bertahun-tahun kalau kita tidak mulai. Tapi berinsut-insut sedikit, saya akan mampu sampai di situ. Demikian saja, ya saya pesan seperti itu saja. Kalau ada masalah kita selesaikan tanpa mengesampingkan teori-teori yang ada ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara singkat tadi mungkin ya. Tujuan pendidikan itu adalah mempersiapkan masa depan anak. Nah, tentu kita mendidik dia sesuai dengan bagaimana kebutuhan dunia kerjanya nanti. Contoh, anak-anak yang biasa manja di sini, ya dikirim ke LPP, berapa bulan dia kembali. Mungkin
kita mendidik dia dengan bagaimana maunya anakku, bagaimana. Jadi sudah sinkron ya Pak. Biasa menari itu Bu. Mempersiapkan masa depan anak. Oke, terima kasih. Baik Bu Yastina dan juga Bu Fir, terima kasih banyak sudah berbagi praktik baik dan pengalaman yang menguatkan lagi ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya bukan narasumber. Saya hanya menyampaikan transferkan dari yang ada, kita lah narasumber. Baik, lanjut ini yang terakhir Bapak Ibu, karena mudah Bapak nggak salah ya. Kita lanjut lah ya, karena ini slide terakhir. Oke. Baik, segitiga restitusi. Sudah pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Kalau ibu-ibu langsung mau buat bakwan gitu karena milik tepung ya. Oke baik, ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan juga menanyakan keyakinan. Nah, pada tahapan menstabilkan identitas ini, yang ditanyakan oleh guru, yang disampaikan oleh guru pada siswa itu, rekomendasinya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan loh. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Kembali kita ke keyakinan yang kelas yang sudah kita lakukan gitu ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin jadi orang seperti apa. Nah ini adalah tahapan-tahapan dalam melakukan restitusi. Restitusi itu biasanya sering dilakukan oleh BK ya. Menggali informasi yang ada dari anak tersebut. Ini tahapannya. Selanjutnya next. Nah, menstabilkan identitas ini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, rekomendasi guru untuk berkata atau ucapan yang direkomendasikan guru, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah loh. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini loh nak. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kita akan menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu? Ini yang ucapan-ucapan yang ini ya, yang direkomendasikan. Selanjutnya, validasi tindakan salah. Membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi. Pada dasarnya setiap manusia memiliki tujuan. Tujuannya adalah memenuhi basic need atau tujuan dasarnya. Ya. Kemudian rekomendasi untuk guru, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk gitu ya. Kamu pasti punya dasar yang mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu dan seterusnya ya. Ini bisa dibaca Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, di tahapan ini guru validasi tindakan yang salah. Ini menanyakan keyakinan.
berasa langsung dari anak ya. Kalau kamu mau menjadi masa ini, itu udah menjadi orang yang siapa dan menjadi orang yang bagaimana ini jika ini terjadi lagi, sebaiknya kamu melakukan apa? Jika hal terjadi, saya akan langsung melakukan cara bagaimana pelajaran tidak Video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Afina Ekisa dari kelas 9 dari sekolah SMP Negeri 3 Lampung. Saya sangat senang diajak melakukan praktik sertifikasi. Di sini saya tidak merasa dihakimi saat membuat sebuah kesalahan. Namun saya dibimbing bagaimana dapat menentukan solusi dari permasalahan tersebut. Saya belajar harus bisa melakukan pengendalian diri agar tidak merugikan diri saya sendiri dan orang lain. Hal ini membuat saya menjadi orang yang berbeda. Dan selanjutnya ini adalah video proses pembuatan kesepakatan kelas yang yakni menjadi keyakinan kelas. Demikianlah kegiatan kita hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.